Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد syarah kitab Tauhid li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan terdahulu masih dalam penjelasan terhadap judul Kitab Tauhid. 6, kita belum masuk dalam pembacaan matannya, kita bacakan dulu syarah dari Al-Musannif rahimahullahu taala terhadap penjelasan beliau pada kalimat Kitab Tauhid, di mana beliau rahimahullah memberikan definisi tauhid itu apa, ya, definisi tauhid itu apa, dan juga menyebutkan pembagian tauhid. Pembagian tauhid menjadi 3. Iya, sebentar. Kata Al-Musannif rahimahullahu taala menyebutkan jenis tauhid yang kedua, qala as-sani. Ya, tauhid yang kedua kata beliau rahimahullahu taala tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah dari kata rabb. Dari kata rabb. Yang mana rabb asal maknanya secara bahasa adalah al-malik. Adalah pemilik. Adalah pemilik. Dikatakan misalnya rabbul ibil yaitu malikul ibil. Pemilik onta. Jadi Rob asalnya dalam bahasa Arab bermakna al-malik, ya, dia pemilik, al-mudabbir, dan yang mengatur. Dikatakan Rabbul ibil, yakni pemilik onta dan yang mengasuhnya, yang mengatur onta tersebut. Itu asal makna rububiyah. Karena itulah kalau dikatakan tauhid ar-rububiyah berarti mengesahkan Allah Ta'ala dalam kepemilikan, ya, dan pengaturan. Mengesahkan Allah dalam kepemilikan dan pengaturan, yakni meyakini bahwa semua yang ada ini semuanya adalah milik Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana tauhid rububiyah ini berpulang kepada af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana tauhid asma wa sifat yang terdahulu berpulang kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dari tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alih. Ifradullahi ta'ala fi af'alih. Mengesahkan Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatannya Allah? Allah mencipta. Kita esahkan Allah, hanya Allah yang mencipta. Apa perbuatannya Allah? Ya, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Kita esahkan hanya Allah yang menurunkan hujan. Apa perbuatan Allah? Mematikan. Ya, hanya Allah Ta'ala yang mematikan. Dan seterusnya. Semua perbuatan Allah Ta'ala kita katakan hanya Allah sendiri yang melakukannya. Ya, Allah Ta'ala ya Maha Esa di situ. Kata beliau, wa tauhidur rububiyah bi an ya'taqidal abdu anna Allah huwa rabbul mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yaitu seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Rabb, adalah Tuhan yang Maha Esa sendirian dalam mencipta, memberi rezeki dan at-tadbir. Afwan. Di sini dibaca war-razqi, bukan ar-rizqi, ya, war-razqi di fathah ra-nya. Ya, war-razqi yakni pemberian rezeki. Nah, wat-tadbir dan pengaturan. Nah, ini sifat Allah Ta'ala, al-khalq, ar-razq,
dan at-tadbir. Ini inti dari rububiyah, mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Alladzi rabba jami'al khalqi bin ni'am, yang robba mendidik, merawat. Ini ya, mana robba? Robba yurabbi tarbiyatan. Robba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah artinya mendidik. Ya, mendidik, merawat. Allah yang mentarbiyah semua makhluk. Mendidik, merawat mereka dengan nikmat-nikmatnya bin ni'am. Wa rabba khawasi khalqihi wa humul anbiya'i wa humul anbiya'u wa atba'uhum bil aqaidis sahihah. Dan dia juga yang mentarbiyah apa makhluk-makhluk pilihan, yaitu para nabi dan pengikut mereka. Di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan dua jenis rububiyah. Mengisyaratkan dua jenis rububiyah. Yang pertama ar-rububiyatul ammah dan yang kedua ar-rububiyatul khassah. Rububiyah yang bersifat umum dan rububiyah yang bersifat khusus. Pengaturan, perawatan, penjagaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kalau bersifat umum, rububiyah yang bersifat umum itu tertuju pada semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah diatur, dicipta, dirawat, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Mau muslim, mau kafir. Ya, mau mukmin, mau kafir, semuanya. Manusia, jin, binatang, benda-benda mati, semuanya terkena asar, buah dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur, dicipta dan seterusnya. Yang kedua ada ar-rububiyatul khassah. Rububiyah khasah yakni pengaturan, perawatan, penjagaan, perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk pilihan. Khawas, ya, khawas si khalqihi. Makhluk-makhluk pilihan. Siapa mereka? Wahumul anbiya wa atba'uhum. Ya, yaitu para nabi dan pengikutnya. Ya. Bagaimana bentuk tarbiyah? Bagaimana bentuk tarbiyah yang khasah? Bil aqaidis sahihah wal akhlaqil jamilah wal ulumin nafi'ah wal a'malis salihah. Nah, ini. Jadi kalau tarbiyah umum, bagaimana bentuk tarbiyah dari rububiyah Allah yang bersifat umum? Ya sifatnya dikasih makan, dikasih nyawa, dikasih umur, dikasih kesehatan. Ini semua orang Islam, orang kafir dapat. Tidak ada kelebihannya. Ya, tidak ada kelebihannya. Bukan merupakan tanda Allah mencintai orang orang tersebut. Kalau ditarbiyah dengan tarbiyah yang umum. Tapi tarbiyah yang khusus ini menunjukkan Allah Ta'ala mencintai mereka. Allah Ta'ala mencintai mereka. Enam, kenapa? Karena tarbiyah khusus itu bukan cuma dikasih makan dan seterusnya. Itu tarbiyah umum. Tarbiyah khusus adalah diberikan diajari akidah yang benar dan mereka meyakininya. Ya, memiliki dianugerahi akhlak yang terpuji, akhlak jamilah. Ya, diajari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini tarbiyah yang bersifat khusus. Baik. Wahadhihi hiya tarbiyatun nafi'atu lil qulubi wal arwahil musmiratu. Ya, li sa'adatid darain. Inilah tarbiyah yang bermanfaat bagi hati dan roh yang melahirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di dua negeri. Ad-darain yakni darud dunia wa darul akhirah. Ini tauhid rububiyah, tauhid yang kedua. Yang terakhir as-salis tauhidul ilahiyah wa yuqalu lahu tauhidul ibadah. Tauhid ilahiyah dan atau disebut juga dengan tauhid ibadah atau disebut juga dengan tauhid al-uluhiyah. Ini nama lainnya ya, tauhid ilahiyah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid al-qasdu wa talab. Tauhid al-qasdu wa talab. Mengisahkan Allah dalam maksud dan permintaan, doa. Ini semua nama-nama dari tauhid ilahiyah. Nah, tauhid sebagaimana namanya tauhid ibadah ya, artinya kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Bagaimana maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah? Semua ibadah kita kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya? Nah, karena ibadah ini adalah perbuatan hamba, biasanya diberikan definisi tauhid uluhiyah adalah tauhid adalah ifradullahi bi af'alil ibad. Definisinya, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah adalah ifradullahi taala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya hamba, yakni ibadah maksudnya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Apa perbuatannya hamba? Oh, hamba sholat. Maka begitu sholatnya kita peruntukkan hanya untuk Allah. Itu tauhid ilahiyah, uluhiyah. Ya, apa perbuatannya hamba? Hamba berdoa, doa kepada Allah Ta'ala saja. Apa perbuatan hamba? Hamba menyembelih. Ya, menyembelih hanya untuk Allah. Apa perbuatan perbuatan hamba? Hamba misalnya minta perlindungan, minta pertolongan ya, minta hanya kepada Allah Ta'ala. Kita esahkan Allah pada perbuatannya hamba. Ya. Kita esahkan Allah pada perbuatannya hamba. Taib. Jadi perbedaannya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu, kalau tauhid asma wa sifat kan tentang Allah, tentang Allahnya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, tetapkan nama-nama dan sifat itu untuk Allah dan hindari ta'til, tahrif, tamsil, takyif dan seterusnya. Adapun tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ini perbedaannya, kalau tauhid rububiyah itu apa, kita esakan Allah pada perbuatannya dia. Kita yakini bahwa semua perbuatannya Allah hanya dia sendiri yang melakukannya. Tidak ada yang lain yang mampu melakukannya. Ya, itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, kita esakan Allah pada perbuatannya hamba, perbuatannya kita. Dalam artian semua amalan kita, yakni ibadah kita, semua mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tauhid al-uluhiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu anak panahnya ke bawah, dari atas ke bawah. Semua yang turun dari atas berupa perbuatan Allah, kita esakan Allah pada perbuatan-perbuatan tersebut. Kita katakan hanya Allah yang lakukan, hanya Allah yang bisa lakukan, hanya Allah yang bisa lakukan ini dan seterusnya. Dari anak panahnya dari atas ke bawah. Kalau tauhid uluhiyah itu dari bawah ke atas. Perbuatannya hamba, perbuatannya hamba yang banyak itu semua mengerucut ke arah atas. Semuanya kembali kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Boleh memberikan definisi tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah, wa huwal ilmu wal i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyatu ala khalqihi ajma'in. Yaitu seorang meyakini dan mengakui dengan hati, meyakini dan mengakui bahwa Allah adalah pemilik uluhiyah wal ubudiyah, pemilik persembahan, pemilik penyembahan, ibadah dari seluruh makhluknya. Persembahan, peribadatan, penyembahan yang dilakukan oleh makhluk itu hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang punya semuanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lillahid dinul khalis." Katakanlah hanya milik Allah ad-din. Ya, yang murni. Ad-din yakni apa? Ibadah, amalan. Hanya milik Allah semua amalan yang ikhlas. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasud dini lillahi wahdah. Mengesahkan Allah semata dengan ibadah kita, kita hanya serahkan kepada Allah semata semua ibadah kita bil ibadati kulliha wa ikhlasud dini lillahi wahdah, dan mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah semata. Mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Ta'ala semata. Iya, sudah ya. Ini terkait dengan definisi dari tauhid al-uluhiyah. Jadi menyerahkan ibadah, persembahan, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kata beliau rahimahullah, selanjutnya beliau setelah menjelaskan tiga jenis tauhid ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekarang beliau ingin menjelaskan korelasi atau hubungan. Apa hubungan antara satu, dua, dan tiga ini? Tiga jenis tauhid ini. Apa hubungannya? Ya. Karena prinsipnya dalam Islam itu segala sesuatu dalam Islam bersifat paralel, pasti ada hubungannya. Ya.
Tidak ada itu ibadah, amalan dalam Islam yang berdiri sendiri lepas dari yang lain. Enggak ada, pasti selalu berhubungan. Pasti ada hubungan dengan ibadah yang lain. Ya, pasti ada apa hubungannya dengan amalan yang lain. Maka di sini tiga jenis tauhid ini. Tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah pada perbuatannya Allah. Dan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah pada perbuatan hamba. Apa hubungannya? Ya, kata beliau rahimahullah, wa hadzal akhiru yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuhuma. Nah, jenis tauhid yang terakhir ini, yakni tauhid al-uluhiyah, itu melazimkan dua jenis tauhid sebelumnya. Melazimkan dua jenis tauhid sebelumnya dan yatadammanuhuma. Selain melazimkan, ia juga mengandung keduanya. Ia juga mengandung kedua jenis tauhid sebelumnya. Taib. Apa itu lazim? Sebelum dilanjut, istalzim, al-luzum, istilzam, yakni iya. Ya simpelnya, tidak perlu kita definisikan sebagai suatu ini ya istilah istilah dalam dilalah ya. Ya intinya kelaziman ya kalau kita masalan eh, meyakini sesuatu A misalnya sesuatu yang diyakini A, maka harus konsekuensi kita meyakini A kita harus juga meyakini B dan C karena itu kelazimannya. Itu apa? Kelazimannya. Itu namanya lawazim. Ya. Kalau kita meyakini ini, maka kita juga harus meyakini ini dan itu. Kalau kita percaya ini, maka konsekuensinya kita percaya ini dan itu. Dan seterusnya. Itu kelaziman. Kalau tadammun, itu adalah kandungan. Itu adalah kandungan. Taib. Kalau misalnya kita meyakini sesuatu, atau mempercayai sesuatu, kemudian di dalam sesuatu itu ada beberapa poin, ya, yang terkandung di dalamnya, maka ya kita eh, secara tidak langsung juga meyakini kandungan dari sesuatu tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan tauhid uluhiyah yastalzimu tauhid asma wa sifat wa tauhid rububiyah. Bagaimana yastalzim? Artinya begini. Kalau ada seorang meyakini Allah sebagai sembahannya satu-satunya, seorang menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, maka itu akan mendorong dia, mendesak dia untuk meyakini asma wa sifat dan rububiyah. Iya, mendesak dia untuk apa? Meyakini tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Itu mau tidak mau. Yastalzim artinya konsekuensinya begitu. Kalau dia meyakini Allah adalah sembahan yang benar, dia menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah, maka yastalzim konsekuensinya, ya konsekuensinya dia akan apa? Menetapkan nama-nama dan sifat dan juga menetapkan apa? Ya, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Ya. Kemudian dikatakan bahwa tauhid uluhiyah juga yatadammanuhuma, terkandung di dalamnya dua jenis tauhid ini. Yani kalau seorang meyakini tauhid uluhiyah, maka sudah otomatis secara tidak langsung dia telah meyakini tauhid asma wa sifat dan juga tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Nah, ini kalam al-musannif rahimahullahu taala bahwa tauhid al-uluhiyah yastalzimu apa al-qismainil awwalain wa yatadammanuhuma. Nah, dan ini wallahu a'lam bishawab. Kita simak dulu penjelasan beliau ya. Ya. Mengapa tauhid uluhiyah yastalzimul qismain al-awwalain? Li'anna al-uluhiyata allati hiya sifatun ta'ummu awsafal kamali wa jami'a awsafir rububiyyati wal azamah. Karena uluhiyah itu adalah sifat yang sifat
yang mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan, ya, dan mencakup semua sifat-sifat rububiyah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat uluhiyah, sifat sebagai sembahan. Bagaimana sifatnya itu sembahan? Kalau ada yang disembah, bagaimana idealnya itu sembahan? Idealnya sembahan itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau dia tidak sempurna, tidak layak dijadikan sembahan. Dia memiliki semua sifat-sifat ketuhanan. Itu idealnya. Maka kalau kamu meyakini Allah sebagai ilah, meyakini ilahiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, berarti secara tidak langsung, ya, berarti apa? Kamu secara otomatis, maksudnya secara otomatis pasti menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu lawazimnya, kelazimannya. Kenapa? Fa innahul ma'luhul ma'budu lima lahu min awsafil azamati wal jalal. Karena dialah Allah, karena Allah adalah sembahan, al-ma'luh, al-ma'bud yang disembah. Kenapa Allah disembah? Karena ia, ya, hanya apa, karena hanya dia yang memiliki semua sifat-sifat agung dan mulia. 6. Walima asdahu ila khalqihi minal fawadil wal afdal. Dan dia disembah karena Allah Ta'ala menganugerahkan, memberikan kepada para makhluknya berbagai macam bentuk keutamaan dan pemberian. Ya, fatawahhuduhu ta'ala bisifatil kamali wa tafarruduhu birrububiyah yalzamu minhu alla yastahiqqul ibadatu, ya, ahadun, alla yastahiqqul ibadata ahadun siwa. Maka ketika Allah Maha Esa dalam sifat-sifat sempurna dan Maha Esa dalam sifat-sifat ketuhanan, itu melazimkan, ya, ibadah itu tidak berhak dimiliki oleh siapapun selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan tauhid uluhiyah itu yatadammanuhuma. Nah, tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Ini penjelasan beliau. Jadi penjelasan beliau ini li'annal uluhiyah sampai akhir la yastahiqqul ibadata ahadun siwa, ya. Penjelasan ini untuk menjelaskan tauhid uluhiyah itu yatadhammanu al asma wa sifat war rububiyah. Bahwa tauhid uluhiyah mengandung dua jenis tauhid ini. Jelas ya? Ya. Tapi tidak menyinggung masalah kelaziman. Tauhid uluhiyah melazimkan rububiyah dan asma wa sifat. Enggak. Dari penjabaran ini menjabarkan makna yatadhammanuhuma. Tidak menjelaskan makna yastalzimuhuma. Nah, dan ini sedikit iskal sebenarnya, wallahu a'lam bissawab, ya. Ya. Karena yang ma'ruf terkait dengan korelasi tiga jenis tauhid ini, ya, yang ma'ruf di kalangan ulama, yakni maksudnya hal ini juga disebutkan oleh para ulama yang lain, dan ini mungkin lebih pas, dikatakan hubungan antar tiga jenis tauhid ini, betul, tauhid uluhiyah itu yatadhamman, terkandung di dalamnya rububiyah dan asma wa sifat. Kalau ini sudah benar. Tapi kalau masalah kelaziman itu terbalik. Seharusnya dikatakan apa? Tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat yastalzimani tauhidal uluhiyah. Ya. Bahwa kedua jenis tauhid ini asma wa sifat dan juga rububiyah, keduanya melazimkan tauhid apa? Uluhiyah, melazimkan. Jelas ya? Ya. Makanya karena begini, karena kelaziman dan tadammun, ya, dilalatul iltizam dan tadammun itu berbeda. Itu berbeda. Makanya agak iskal ketika beliau menjadikan tauhid uluhiyah melazimkan kedua jenis tauhid lain sekaligus terkandung di dalamnya. Ini Allahu a'lam bissawab, ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Taib. Sudah ya?
Yang masyhur kita katakan tauhid rububiyah dan tauhid asma wal sifat yastalzimani tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah yatadammanu ar-rububiyah wal asma was sifat. Nah, gitu seharusnya. Jelas ya? Jadi maksudnya istalzim ketika seorang meyakini tauhid rububiyah dan meyakini tauhid asma wa sifat, itu dia pasti akan menerima tauhid apa? Uluhiyah. Istalzim. Ya. Kelazimannya kalau orang meyakini rububiyah dengan benar, meyakini asma wa sifat dengan benar, konsekuensinya dia akan mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena itulah kalau sudah ada orang mengesahkan Allah dalam ibadah, itu secara otomatis dia sudah meyakini tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sudah asma wa sifat sudah terkandung di dalamnya. Kan begitu? Seharusnya begitu hubungannya. Jadi dua ini terkandung dalam uluhiyah, karena itulah, afwan, dua ini melazimkan tauhid uluhiyah, sehingga di dalam uluhiyah terkandung dua jenis ini. Kan begitu ya? Baik. Nah, kenapa dikatakan dua jenis tauhid ini melazimkan tauhid uluhiyah? Ya karena seperti yang disebutkan di sini. Ketika seorang meyakini hanya Allah pencipta, hanya Allah pengatur, dia yakini semua nama-nama dan sifat Allah, seharusnya dia menyembah Allah. Nggak ada alasan lain untuk tidak ada alasan satupun sedikit pun untuk tidak menyembah Allah. Kalau dia betul-betul percaya rububiyah dan asma wa sifat Allah. Apa alasannya coba? Allah yang menciptakan kamu, Allah yang kasih kamu makan, Allah yang kasih kamu nyawa, ya. Allah yang pelihara kamu, kasih kesehatan padamu, bikin kamu tidur, bikin kamu bangun, ya. Allah yang kasih kecerdasan, Allah kasih kekuatan. Terus apa alasanmu menyembah selain Allah? Kan kelazimannya begitu. Seharusnya kamu sembah Allah. Hmm. Itu namanya kelaziman. Kalau kamu yakini Allah Maha mendengar semuanya, Allah melihat semuanya, Allah mengetahui semuanya, Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu semuanya, terus kenapa menyembah selain Allah? Konsekuensinya kan seharusnya hanya Allah yang kamu sembah. Itu namanya iltizam, kelaziman. Kalau orang meyakini rububiyah Allah dengan benar, meyakini nama-nama dan sifat Allah dengan benar, konsekuensinya dia tidak punya pilihan lain, dia akan terdorong, terdesak untuk hanya menyembah Allah. Tidak ada pilihan lain. Itu sangat logis. Itu sesuai dengan akal sehat. Makanya orang musyrikin dikatakan la yaqilun. Mereka tidak berakal. Ya kan? Orang musyrik dikatakan apa? Tidak berakal. Ulaika kal an'am, bagikan hewan ternak, tidak punya pikiran. Karena kalau tidak perlu menjadi orang pintar, cukup punya akal yang sehat saja. Kalau kamu yakini Allah yang mengadakan kamu, merawat kamu, kasih semuanya kepadamu, kenapa kamu menyembah selainnya? Padahal konsekuensinya seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, karena itulah, karena tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yastalzim mengharuskan tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai dalil yang paling besar dalam apa? Menetapkan tauhid uluhiyah. Ketika Allah menyuruh kaum musyrikin Quraisy, orang-orang yang tidak menyembah Allah, disuruh mereka menyembah beribadah kepada Allah. Apa dalilnya Allah? Allah, Allah punya banyak dalil, tapi dalil yang terbesar adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, makanya disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Nah, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Berarti mereka meyakini apa? Rububiyah, meyakini tauhid asma wa sifat. Kalau begitu kenapa tidak menyembah Allah? Karena kelazimannya harus ke sana, harus menyembah Allah. Nah, jelas sampai sini? Nah, karena rububiyah dan asma wa sifat yastalzim, melazimkan, maka ini dijadikan dalil terbesar oleh Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran, ya, dalil-dalil uluhiyah Allah, dalil-dalil wajibnya menyerahkan ibadah kepada Allah, itu kebanyakannya dalil-dalil apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Ya, ya ini keyakinan terhadap kedua jenis tauhid. Jadi ini ya, ini kesimpulannya terkait dengan korelasi tiga jenis tauhid. Kita bilang hubungan tiga jenis tauhid ini adalah tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah melazimkan. Artinya apa? Kalau kamu yakini dua ini, pasti kamu akan menyembah Allah. Melazimkan tauhid uluhiyah. Karena itulah kalau ada seorang yang bertauhid uluhiyah dengan benar, itu ya tadamman, pasti di dalamnya sudah terkandung apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Allahu alam bisawab. Nah, setelah beliau rahimahullah menyebutkan tiga jenis tauhid ini. Ya.
Sekarang beliau ingin mengisyaratkan kepada masalah yang sudah pernah kita sebutkan di awal. Yang mana yang paling penting dari tiga jenis tauhid ini? Ya kan? Kalau kalau kita katakan dari tiga jenis tauhid ini yang mana yang paling mulia, yang mana yang paling asyraf, kita katakan asma wa sifat paling mulia. Kemudian rububiyah baru uluhiyah. Sesuai dengan urutannya beliau di sini. Tapi kalau pertanyaannya, mana yang paling penting dari tiga jenis tauhid ini? Yang mana yang paling penting? Jelas ya? Nah, beliau akan terangkan ini bahwa walaupun saya sebutkan tauhid uluhiyah yang paling terakhir dari tiga urutan, walaupun mungkin dari sisi syaraf dan fadl lebih dibawa daripada asma wa sifat dan rububiyah, tapi bukan berarti dia disebut terakhir dia yang paling kurang urgensinya, paling kurang ahamiyahnya. Enggak. Justru yang disebut terakhir itu yang paling penting. Ya, disebut yang terakhir uluhiyah, justru ini lebih penting, lebih urgen dibandingkan asma wa sifat dengan rububiyah. Kenapa? Kata beliau rahimahullah menjelaskan mengapa uluhiyah lebih penting, wa maqsudu da'watir rusuli min awwalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadat tauhid. Tujuan utama dakwah para rasul dari dulu sampai sekarang, yakni dari awal dari rasul pertama sampai rasul terakhir adalah mengajak menyeru kepada tauhid jenis ini. Ya, ini tauhid uluhiyah. Hmm. Itu menunjukkan ini tauhid yang paling penting. Kenapa? Karena tujuan Rasul semuanya dari awal sampai akhir ke sini. Seperti yang akan diterangkan nanti dalam judul apa dalam dalil yang kedua dari bab ini. Ya. Jelas ya? Dalil yang kedua dari bab ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul. Rasul akan diterangkan nanti biidznillah taala. Nah, sudah ya? Kenapa? Kenapa Rasul diutus untuk mendakwahkan, menyerukan tauhid ini? Kenapa bukan tauhid asma wa sifat sama tauhid rububiyah? Karena keyakinan terhadap tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu fitrah. Fitrah. Semua manusia dilahirkan ya terfitrahkan dengan dua apa? Dua jenis tauhid ini. Uluhiyah juga sebenarnya. Cuman lebih banyak direcokin tauhid uluhiyah oleh ya setan yang apa namanya yang merusak fitrahnya. Adapun rububiyah dan asma wa sifat ini relatif lebih aman, lebih terjaga. Relatif lebih aman dan lebih terjaga karena setan tidak mengingkari rububiyah. Setan iblis tidak mengingkari asma wa sifat. Yang diingkari ya adalah tunduk ibadah. Mereka iblis tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah rububiyah Allah semua sifatnya Allah tidak diingkari oleh iblis, nggak dipermasalahkan. Iya. Karena itulah kerusakan manusia itu lebih banyak pada uluhiyah. Adapun asma wa sifat dan rububiyah relatif rata-rata fitrahnya masih bagus. Karenanya lah Rasul diutus bukan untuk mendakwakan fitrah, bukan untuk mendakwakan fitrah manusia yaitu Allah Tuhan, Allah itu mendengar, Allah melihat. Itu normal, semua orang mengakuinya. Tidak perlu diajak Rasul tidak perlu untuk mengajarkan itu gitu. Oh ya, walaupun tentu saja ada orang-orang yang menyimpang terlalu jauh sampai mengingkari juga itu. Tapi asalnya bukan untuk itu. Tujuan dakwah para rasul semuanya adalah untuk mengajak kepada tauhid jenis yang ketiga, tauhid uluhiyah. Inilah perbedaan antara muslim dan musyrik. Inilah sebab terjadinya peperangan antara nabi dengan kaumnya. Inilah sebab nabi diolok-olok ya, nabi dan rasul diolok-olok, bahkan sebagian nabi sampai dibunuh oleh kaumnya. Ini semua penyebabnya gara-gara mendakwahkan tauhid uluhiyah, menunjukkan inilah yang terpenting. Inilah inilah yang terpenting. Jelas ya? Ini alasan yang pertama mengapa tauhid uluhiyah paling penting. Alasan yang kedua, mengapa tauhid uluhiyah paling penting? Lihat setelahnya. Fadzakaral musannifu fi hadhihi tarjamati minan nusus ma yadullu ala anna Allah khalaqal khalqa li'ibadatihi wal ikhlasi lahu wa anna dzalika haqquhul wajibul mafrudu alaihim. Ya, penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini, dalam judul bab Kitabut Tauhid, beliau akan sebutkan setelahnya dalil-dalil, nusus, ya, nas-nas, yakni dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya dan untuk ikhlas kepadanya. Ikhlas dalam ibadah. Ya, ini alasan yang kedua mengapa tauhid uluhiyah lebih
penting dibandingkan dua tauhid yang lain. Karena ia merupakan sebab manusia diciptakan. Ia merupakan sebab manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia bukan untuk meyakini rububiyah semua sifat karena itu sudah satu paket. Itu fitrah mereka. Mereka tidak kebanyakan mereka tidak menyimpang di situ. Ya. 6. Tatkala Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, itu menunjukkan ini tauhid paling penting dari dua yang lain. Wa anna dzalika haqquhul wajib al-mafruḍu alaihim, dan bahwa ibadah itu dan ikhlas itu adalah hak Allah yang wajib, yang fardu atas hamba-hambanya. Ini sebab yang kedua. Mengapa tauhid uluhiyah lebih penting, lebih urgen. Sebab yang ketiga, mengapa tauhid uluhiyah lebih penting dibandingkan yang lain? Disebutkan setelahnya fajami'ul kutubis samawiyati wa jami'ur rusuli da'au ila hadat tauhid. Semua kitab-kitab samawiyah yang turun dari langit, semua rasul mengajak kepada tauhid ini. Alasan yang ketiga, semua kitab suci Allah turunkan untuk mengajarkan mentakrir tauhid ketiga ini. Tauhid uluhiyah ini. Iya, ini alasan yang ketiga. Ini alasan ketiga. Jelas ya? Alasan yang ketiga karena semua kitab suci diturunkan untuk ini. Kata beliau, fajami'ul kutubis samawiyati wa jami'ur rusuli da'au ila hadha tauhid wa nahau an dhiddihi minasyirki wat tandid. Dan semua kitab dan para rasul melarang, melarang dari kebalikan lawan dari tauhid yaitu syirik dan mengangkat tandingan selain Allah taala, mengangkat tandingan untuk Allah. Wa khususan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hadzal Qur'anul Karim. Secara spesifik atau lebih terkhusus lagi kita sebagai umat Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an memerintahkan, mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Fa innahu amara bihi wa faradahu wa qarrarahu a'dhama taqririn wa bayyanahu a'dhama bayan. Ya, karena Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran memerintahkan untuk bertauhid, mewajibkannya, ya, mentakrir, memantapkannya dengan argumen-argumen yang sangat besar, a'dhama takrir, wa bayyanahu a'dhama bayan, dan menjabarkan menjelaskan secara panjang lebar tentang tauhid ini dengan penjelasan yang sangat lengkap, a'dhama bayan. Jelas ya? Ini apa? Sebab yang ketiga, mengapa tauhid uluhiyah lebih penting. Sebab yang keempat, mengapa tauhid uluhiyah lebih penting dibandingkan yang lain, dua jenis tauhid yang lain. Berikutnya disebutkan wa akhbara annahu la najata wala falaha wala sa'adata illa bihadat tauhid. Sebab yang keempat, mengapa tauhid uluhiyah lebih penting? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid ini, dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Di dunia, di akhirat nggak ada keselamatan, nggak ada keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan kecuali dengan tauhid ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Di dunia dia tidak terjaga darahnya, tidak terjaga nyawanya, tidak terjaga hartanya kecuali dengan tauhid uluhiyah. Maka dia bisa selamat di dunia, dia bisa bahagia di dunia, beruntung di dunia kalau apa? Ya, memiliki tauhid ini. Di akhirat jelas. Akan diterangkan nanti dalil-dalil tentang apa? Keutamaan tauhid di akhirat. Ya, man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Akan datang pada bab-bab apa? Bab yang ketiga. 6. Sudah ya? Kemudian sisi yang terakhir yang disebutkan di sini, sisi yang keberapa sudah? Satu,
dua, tiga, empat. Yang kelima sekarang berarti. Sisi yang kelima, tauhid ibadah lebih penting dibandingkan dua tauhid sebelumnya. Kata beliau, wa anna jami'al adillatil aqliyati wan naqliyati wal af wal ufuqiyati wan nafsiyati adillatun wa barahinu ala hadzal amri bihadzal tauhidi wa wujubi. Sisi yang terakhir yang kelima yang menunjukkan tauhid uluhiyah, ibadah lebih penting, lebih urgent dibandingkan yang lain adalah karena semua dalil-dalil, semua bukti-bukti, baik dalil yang bersifat akal, logika, atau dalil nakli, yakni Quran hadis, dalil ufukiyah maksudnya kauniyah, lihat alam semesta, ya bukti-bukti di alam semesta, al ufukiyah, wan nafsiyah, bahkan dalil dalam diri kita sendiri, dalam tubuh kita, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada tubuh kalian sendiri, pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian melihat mengambil pelajaran darinya? Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Di situ ada tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Jadi dalil logika, dalil nakal, dalil wahyu, dalil kauni, alam semesta, bahkan dalil nafsiyah pada diri kamu sendiri, semuanya apa? Semuanya merupakan dalil dan burhan, dalil apa? Bukti yang sangat kuat ya yang menunjukkan apa? Diperintahkannya tauhid uluhiyah dan wajibnya tauhid al-uluhiyah. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Ini lima apa alasan ya menunjukkan pentingnya tauhid al-uluhiyah. Ya. Summa qala rahimahullahu taala menutup syarahnya pada bab yang pertama ini kata beliau fat tauhidu huwa haqqullahil wajibu 'alal abid. Nah, maka tauhid itu adalah hak yang wajib atas hamba. Apa artinya? Hak yang wajib ya. Hak yang wajib artinya tauhid itu adalah kewajiban bagi hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jelas ya? Hak Allah artinya kebalikannya berarti hamba punya kewajiban menyerahkan hak itu kepada Allah dan memberikan hak kepada selain yang punya itu kezoliman. Zalim namanya. Adil itu kalau memberikan hak kepada pemilik hak. Maka ibadah itu haknya Allah. Artinya hamba wajib menyerahkan haknya Allah kepada Allah. Nah, wa huwa a'zamu awamiruddin, a'zamu awamiriddin. Ya. Tauhid ibadah ini, tauhid ini merupakan apa? Perintah agama yang paling besar. Perintah ibadah agama yang paling besar. Mengapa tauhid ini menjadi perintah agama yang paling besar? Ya karena tadi Rasul semua diutus untuk itu, ya kan? Al-Quran diturunkan juga semuanya untuk itu. Nah, wa aslul usuli kulliha wa asasul amal. Dan tauhid merupakan fondasi dari semua akidah Islam. Tidak ada akidah Islam yang beres tanpa akidah yang benar, tanpa tauhid yang benar. Wa asasul amal. Dan ia juga merupakan fondasi setiap amalan yang tanpa tauhid dan keikhlasan amalan tidak ada artinya. Amalan tidak ada artinya. Bagaimanapun banyaknya amalan tersebut, kalau pondasinya bukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bernilai apa-apa. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Dari penjelasan ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab dari apa ayat-ayat dan hadis yang beliau bawakan di awal kitab tauhid ini. Di awal kitab tauhid. Insyaallah taala kita akan hubungkan satu persatu nanti ayat dan hadis ya dengan penjelasan yang beliau sebutkan dan juga apa namanya hubungan antara setiap dalil ini dengan judul bab
tarjamah yaitu kitabut tauhid. Baik, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Jazakumullah.